Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan diberi kelapangan. Pada kesempatan kali ini kita tidak membicarakan hal-hal yang bersifat teknis mengenai seni peran, tapi saya memilih untuk membincangkan satu hal yang tampaknya sudah sangat lumrah, tetapi sebenarnya hal ini cukup penting karena pemahaman mengenai satu soal ini sering masih cukup kabur di kalangan teman-teman yang aktif di teater, khususnya teman-teman yang mungkin belum terlalu lama menekuni bidang teater. Saya akan mulai obrolan kita ini dengan menceritakan atau mengilustrasikan satu peristiwa kecil dalam sebuah workshop yang sempat diselenggarakan beberapa waktu lalu di Lampung. Dalam workshop tersebut dibincangkan tentang bagaimana metode realisme diterapkan di atas panggung. Salah seorang peserta pada sesi tanya jawab menanyakan satu soal yang tampaknya sangat simpel. Misalnya begini, bukan misalnya, tetapi soal itu seperti ini. Dia memiliki satu tugas untuk memainkan atau untuk mementaskan satu cuplikan adegan dari naskah berzangre realisme. Katakanlah naskah itu penagih hutang. Kemudian rekannya mendapat tugas untuk memainkan naskah Petang di Taman karya Iwan Simatupang, penagih hutang karya Anton Chekhov. Nah, masalah muncul ketika sampai kepada pembahasan aliran atau gaya naskah, kedua naskah ini. Kita tahu bahwa Petang di Taman naskah yang bersifat eksistensialis, temanya membincangkan atau mengarah kepada hal yang bersifat eksistensialis, sedangkan penagih hutang itu adalah problem realisme keseharian. Dari sisi penokohan, kemudian latar tempat, latar waktu, itu hampir tidak bisa dibedakan antara kedua naskah. Lalu muncul pertanyaan, Petang di Taman ini kan terbilang bukan naskah realis. Lalu bagaimana aktingnya di atas panggung? Nah, pengampu kelas atau narasumber pada waktu itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan absurd atau eksistensialisme yang kemudian menjadi kiblat dari naskah Petang di Taman, atau yang saya anggap menjadi landasan berpikir pengarang Petang di Taman. Nah, narasumber menjelaskan absurdisme itu apa, kemudian eksistensialisme itu apa. Dan penanya belum mendapatkan jawaban, meskipun diskusi itu sudah berlangsung lebih dari 30 menit. Bagaimana acting memainkan naskah yang non-realis. Apakah ada misalnya acting, misalnya menangis. Apakah ada menangis yang absurd atau menangis yang surrealis, itu seperti apa? Nah, hal ini sering muncul dalam diskusi, dalam workshop, atau bahkan dalam praktek penyutradaraan, di mana si sutradara itu belum memiliki suatu rujukan yang pasti
apakah naskah yang non-realis ini bisa dimainkan dengan gaya pemanggungan yang realis? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya ingin mendudukkan dua persoalan yang berbeda. Realisme dalam konteks sastra, ya, dan realisme dalam konteks seni peran, atau non-realis dalam konteks aliran sastra, dan bagaimana itu di atas panggung atau dalam konteks seni peran. Tentu saja naskah Petang di Taman karya Iwan Simatupang ini bukan naskah realis, tetapi bisa saja diangkat ke panggung, dimainkan dengan pendekatan seni peran yang realis. Karena tokohnya tetap manusia secara umum, ya, manusia sebagaimana yang kita lihat sehari-hari. Nah, ada perbedaan antara realisme yang dimaksud sebagai aliran sastra dengan realisme sebagai metode seni peran. Barangkali yang bisa membantu dari problem ini adalah kita harus menyepakati dulu ciri-ciri dari realisme dalam konteks pertunjukan teater, bukan dalam konteks aliran sastra. Ya, meskipun tetap ada kemiripan dan perbedaannya nanti bukan pada hal yang prinsip, ya. Tetapi ini perlu dijelaskan menurut saya. Dalam konteks seni pertunjukan teater, sebuah pertunjukan disebut atau sebuah lakon disebut realisme, ya. Kita belum membahas soal seni peran, tapi sebuah lakon itu karya sastra. Berarti sebuah naskah drama bisa disebut realisme karena beberapa hal. Yang pertama, tema persoalan itu memang persoalan atau problem-problem keseharian. Maksudnya problem keseharian itu problem yang sering kita jumpai di tengah masyarakat banyak. Yang memang banyak orang memiliki problem seperti itu. Temanya, problemnya atau konflik utamanya itu memang mengenai konflik atau mengenai masalah-masalah yang sehari-hari. Sehari-hari di sini adalah yang hampir semua orang pernah mengalami problem itu. Misalnya masalah apa saja, baik yang menyangkut domestik di lingkungan keluarga atau menyangkut masalah-masalah dalam konteks hubungan sosial. Tetapi masalah ini atau konflik ini sering terjadi atau orang banyak itu pernah mengalami atau bisa mengalami hal seperti itu. Apakah itu soal perebutan tanah, apakah soal harta warisan, atau soal misalnya upah buruh yang sangat buruk, atau misalnya konflik antara masyarakat dengan penguasa mengenai persoalan yang memang bisa terjadi dan banyak terjadi dimanapun. Nah, jadi tema dan konflik utama dari naskah itu memang mengenai problem yang banyak kita temui di tengah masyarakat. Itu maksudnya realisme. Yang kedua, tokoh-tokohnya atau karakter yang terlibat di dalam konflik itu memang karakter-karakter yang bisa kita jumpai di mana saja. Dalam konteks sosial, dalam konteks lingkungan sosial, karakter-karakter seperti itu ada di mana-mana atau bisa ada dimanapun. Misalnya polisi. Polisi kan bisa kita jumpai dimanapun. Seorang dokter, atau seorang seniman tokohnya, atau seorang mahasiswa, atau seorang veteran, atau seorang mantan penjahat. Yang karakter-karakter seperti ini bisa kita jumpai di tengah masyarakat dimanapun. Sehingga dia bersifat umum, bersifat lumrah dalam konteks jenis karakternya. Jadi konfliknya atau temanya memang mengenai persoalan-persoalan yang bisa kita jumpai dalam konteks sosial dimanapun. Banyak yang mengalami hal itu atau banyak orang kemudian pernah mengalami hal itu. Karakter yang terlibat juga bisa kita jumpai dalam konteks sosial dimanapun. Lalu latar tempat dan latar waktunya itu jelas merujuk kepada
fakta yang bisa kita jumpai, yang bisa kita afirmasi dalam kenyataan. Misalnya latar tempat itu di stasiun atau di dalam rumah, di stasiun kereta, di tepi pantai, atau di sebuah perkantoran, atau di dalam kamar. Jadi latar tempatnya itu merujuk kepada fakta-fakta yang memang bisa kita jumpai dalam kenyataan, bukan dalam alam imajiner. Berikutnya, 3 hal ini yang sangat penting. Oh ya, waktu. Latar waktu juga bisa kita terima secara logis ya. Kalau dia menyangkut daily time, waktu sehari-hari, apakah pagi, siang, sore, malam, kemudian bisa juga dia merujuk kepada tahun tertentu, masa tertentu, zaman tertentu, yang ini bisa kita konfirmasi gitu, bisa kita afirmasi dan bisa kita temukan rujukannya. Misalnya dengan latar masa pra-kemerdekaan di Indonesia. Nah, itu kita bisa melakukan riset seperti apa latar sosial pada masa itu, daerahnya di mana, latar tempatnya. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas. Kebingungan terjadi ketika misalnya ada sebuah lakon yang dia disebut non-realis, tetapi memiliki karakter-karakter yang juga sehari-hari. Terus latar tempatnya juga jelas, bisa kita rujuk sehari-hari. Nah, misalnya kita melihat tadi ada Petang di Taman, karakternya kan ada seorang laki-laki tua, seorang pemuda, seorang penjual balon, seorang ibu yang sedang membawa bayinya dengan kereta bayi. Yang karakter-karakternya juga bisa kita jumpai dalam konteks sosial dimanapun, kapanpun. Artinya dari sisi karakter, dia tampak ya cukup realis gitu. Cukup sehari-hari maksudnya. Terus tempatnya di taman. Nah, kita bisa jumpai taman ini bisa ada dimanapun. Di seluruh kota di Indonesia atau di dunia ini kita bisa menjumpai taman dimanapun. Bukan sesuatu yang tak bisa kita temukan gitu rujukannya dalam kenyataan. Kecuali kalau misalnya tamannya taman surga gitu kan, itu non realis sudah pasti karena kita tidak bisa merujuk ke sana. Tetapi sebuah taman di pinggiran kota atau di tengah kota atau di daerah mana itu bisa kita jumpai dimanapun. Nah, kalau tokohnya adalah tokoh yang sehari-hari, latar tempat dan latar waktunya pun juga sehari-hari. Kejadiannya misalnya sore hari atau menjelang malam atau pagi hari atau di tengah malam, itu juga merujuk kepada waktu yang sehari-hari. Tetapi teks ini sudah disebut sebagai teks non-realis seperti Petang di Taman. Pertanyaannya, apakah bisa dimainkan dengan pendekatan seni peran yang realis gitu? Pendekatan karakternya, permainannya. Nah, lalu di sini kadang-kadang terjadi kebingungan, seakan-akan dalam hal seni peran ada acting yang non-realis misalnya. Mungkin saja ada misalnya pertunjukan yang kontemporer dan bentuk-bentuk yang seperti itu, tentu saja kita tidak bisa melihat seni peran atau acting yang non-realis. Teater tubuh, walaupun kadang-kadang definisi teater tubuh itu terjemahan dari physical theater gitu, yang sering disebut diterjemahkan sebagai teater tubuh. Walaupun terjemahannya ini sebenarnya debatable ya, apakah sudah tepat benar menerjemahkan physical theater sebagai teater tubuh. Tapi dalam kesempatan ini kita tidak membahas itu. Nah, saya hanya ingin mengatakan pada bentuk-bentuk pertunjukan yang diklaim sebagai teater tubuh, tentu kita tidak bisa melihat laku fisik yang bersifat realis. Tetapi dalam konteks seni peran, ya, ini bisa berkembang. Misalnya, apakah naskah-naskah absurd juga membutuhkan pendekatan psikologis gitu? Nah, apakah naskah absurd itu tidak membutuhkan pendekatan-pendekatan secara psikologis? Nah, ini sering terjadi kekacauan. Saya ingin membantu untuk menjernihkan
tentu saja dalam kapasitas yang saya miliki. Sepanjang naskahnya itu naskah yang, maksud saya sepanjang karakter yang diperankan, yang diperankan atau karakter yang dipakai oleh pengarang di dalam lakon ini merujuk kepada karakter manusia sebagai manusia, tentu saja kita bisa mendekatinya secara psikologis. Yang non-realis itu kan bukan manusianya. Yang non-realis, yang absurd itu adalah problemnya. Dalam konteks lakon atau naskah drama, Petang di Taman itu disebut non-realis, dia bersifat absurd, atau ada yang menyebut eksistensialis, itu kan problemnya. Konflik utama di dalam naskah itu bukan mengenai hal keseharian. Konfliknya adalah mengenai makna keberadaan manusia. Yang konflik semacam ini yang nggak bisa kita jumpai sehari-hari. Kita tidak bisa melihat ada orang ngobrol membincangkan soal makna keberadaan di tengah pasar atau di stasiun. Problem ini nggak selalu kita temui dalam keseharian atau di sembarang tempat atau di konteks sosial yang manapun. Kita baru bisa menemukan problem mengenai eksistensi manusia itu misalnya dalam ruang-ruang perkuliahan atau dalam konteks seminar dan lain sebagainya. Nah, sehingga problem utamanya atau konflik utamanya itu bukan mengenai konflik keseharian, tetapi tokoh yang terlibat, karakter yang terlibat, sepanjang dia memang manusia, ada manusia dalam hal ini, dia punya nama, punya asal-usul, punya ciri-ciri fisik dan psikis yang bisa diidentifikasi, tentu saja dia bisa kita mainkan dengan pendekatan seni peran realis. Hanya problemnya yang di non-realis, bukan problem keseharian. Bentuk pertunjukannya bisa saja bentuk pertunjukan sebagaimana umumnya pertunjukan realis. Latar tempat, latar waktu, karakter yang terlibat, terus pemeranannya, teknik bermainnya bisa sama seperti pertunjukan-pertunjukan realis. Tetapi problemnya itu yang bersifat non-realis. Dia problem filosofis kan, tentang eksistensialisme, tentang atau absurditas gitu. Nah, ini yang dimaksud non-realis adalah problem di dalam naskah. Tapi bentuk pertunjukannya tetap bisa diperankan secara realis. Ini mudah-mudahan bisa membantu kita semua teman-teman dalam mengidentifikasi, dalam membedakan mana yang dimaksud lakon realis, bagaimana memainkannya, dan mana yang dimaksud lakon yang non realis, dan apakah lakon ini bisa dimainkan dengan pendekatan seni peran yang realis. Saya ingin mengatakan bahwa lakon-lakon yang bersifat non realis sekalipun dan cukup banyak tetap bisa dimainkan dengan cara pendekatan seni peran realisme sepanjang karakternya melibatkan manusia dengan latar biografis yang bisa diidentifikasi, latar waktu dan tempat yang juga bisa dirujuk dalam keseharian. Dia tetap bisa dimainkan dengan pendekatan seni peran realis. Hanya problem di dalam naskah itu yang non-realis. Saya kira dalam kesempatan ini itu dulu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bisa membantu teman-teman semua. Salam, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap semangat.